Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkanmu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu hari ini minggu kita bernama Minggu Rogate, yang berasal dari kata rogare, bermohon, sehingga disimpulkan kata rogate itu adalah berdoa. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan Minggu Rogate adalah mengajak kita atau ajakan supaya kita menghidupi doa sebagai salah satu buah iman kepada Yesus Kristus. Dan juga doa itu sebagai kekuatan dan sekaligus jawaban bagi kita untuk memenangkan setiap perkara di dalam kehidupan kita. Memenangkan setiap perkara. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya doalah yang menjadi kekuatan kita, yaitu dalam setiap perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah merupakan surat, yaitu Nabi Yeremia kepada umat Allah, yaitu bangsa Israel yang tengah dalam pembuangan di Babel. Mereka berada di tempat
yang asing. Mereka berada jauh dari tanah perjanjian. Mereka jauh dari Yerusalem, yaitu dari bait suci Allah yang mereka imani dan percayai adalah tempat, yaitu sebagai tempat kehadiran Allah. Dan mereka dalam pembuangan itu dengan hati dan harapan yang hancur. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam pembuangan, dalam penjajahan bangsa asing, mereka diangkut dari Yerusalem, yaitu ke Babel. Namun apa yang kita lihat melalui firman Tuhan hari ini, dalam situasi seperti itu, justru Allah memberi pesan kepada mereka, seperti kita lihat tadi dalam firman Tuhan, supaya mereka bangun dan hidup di sana, dan bahkan berdoalah untuk kota itu, dan nantikanlah rancangan damai sejahtera. Ironis memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dalam pembuangan, mereka dalam pembuangan, mereka dalam posisi yang terpuruk dalam kesulitan, mereka dijajah oleh bangsa asing, bahkan itu sebagai musuh mereka, yaitu bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Tapi justru Allah mengatakan tadi dalam firman Tuhan hari ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukanlah hal yang mudah. Tapi inilah yang mau dipesankan oleh firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah merupakan pelajaran penting bagaimana orang percaya seharusnya hidup di tengah kondisi yang tidak ideal. Di tengah kondisi yang sulit, tapi tetap membangun kehidupan dimanapun ditempatkan. Bahkan dikatakan tadi, kemanapun aku membuang kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak menyuruh mereka untuk lari, yaitu dari penderitaan itu. Tapi justru Allah menyuruh mereka, hiduplah di sana, bangunlah di sana rumah-rumah, dan juga tanamlah ladang-ladangmu. Kalau kita lihat pada ayat 5 sebelum nats kita ini dikatakan, dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Justru mereka diajak bagaimana membangun, mendoakan supaya tempat itu mendatangkan damai sejahtera, membawa damai sejahtera dari mereka, dan tempat itu juga menjadi tempat damai sejahtera bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita juga pada saat ini. Kalau tadi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, justru mereka yang sedang dijajah oleh musuh mereka, tapi mereka harus berbuat baik. Kalau bagi orang Yahudi, jangankan untuk berbuat baik, menyebut mereka pun, menyebut nama mereka itu pun adalah sesuatu yang tidak diharuskan. Tidak boleh. Makanya dalam hukum perjanjian lama itu, bencilah musuhmu. Tapi Allah menyuruh di sini, doakanlah mereka. Sungguh terbalik, dan bahkan juga dalam perjanjian baru Yesus mengajak kita juga, mengingatkan kita orang yang percaya kepada Yesus itu bukan membenci musuh, tetapi kasihilah musuhmu, bahkan doakanlah musuhmu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita mampu mendoakan orang yang tidak menyukai kita?
orang yang memusuhi kita. Atau mungkin di antara kita pada saat ini ada yang bermusuhan, tidak berdamai. Ya, jangankan mungkin antar saudara, antara suami istri. Ada mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara tidak berdamai di tengah-tengah keluarga. Setiap hari bermusuhan. Atau mungkin antara orang tua dan anak, setiap hari bermusuhan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kedamaian. Bahkan masing-masing menghindar dari persekutuan di dalam rumah. Tapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoalah jika mereka menyakitimu, berdoalah jika mereka membencimu, berdoalah jika mereka tidak menginginkan kehadiranmu. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Sesulit apapun keadaan, kita disuruh melalui firman Tuhan hari ini untuk mendoakan, membawa damai sejahtera bagi mereka. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Tidak semudah memang mengucapkan untuk melakukannya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara kita tidak mampu untuk melakukannya. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan itu semua bisa kita lakukan. Tidak mungkin firman Tuhan diberikan kepada kita manusia, kita umatnya, kalau kita tidak bisa melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyuruh yaitu mereka bangsa Israel berkontribusi di tempat mereka berada. Seperti saya katakan tadi, bahkan di tengah situasi yang tidak nyaman. Dan inilah juga panggilan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Di tempat kerja, atau mungkin di sekolah, atau mungkin kita di perantauan. Mungkin itu bukan hal yang tidak kita sukai. Pekerjaan kita saat ini mungkin jauh daripada ekspektasi kita. Tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita inginkan. Bahkan mungkin dalam hati kita mengatakan, ini kayaknya aku dibuang ini ke sini. Kenapa ya harus aku yang ke sana, keluar daerah dipindahkan? Atau mungkin kita dipindahkan ke unit yang mungkin tidak kita sukai. Ini ada apa ini? Saya seolah-olah dibuang. Ini kayaknya dia benci aku ini. Makanya saya dibuang ke sana. Harusnya saya tidak di sana. Dengan segala kemampuanku. Dengan segala kinerjaku. Atau mungkin anak-anak kita yang pada saat ini sedang berjuang. Sudah selesai ya UTBK ya. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kayaknya Tuhan tidak sayang sama aku. Padahal aku pilihannya bukan ke sini. Ya harusnya nanti setelah dia lihat pengumuman tidak lolos, ternyata dia jadi ke universitas yang lain. Bahkan mungkin bukan negeri. Tapi dia mengatakan Tuhan tidak menyayangi. Saya sudah berusaha belajar dan belajar. Ternyata Tuhan tidak memberikan jawaban yang terbaik. Bahkan mungkin kita seperti tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang berada di tempat perantauan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dimanapun kita berada, bekerja, beraktivitas, bertempat tinggal. Yang mungkin komunitas kita tidak seiman dengan kita, tapi kita bisa hadir di sana, membawa shalom, membawa damai sejahtera. Kita lihat dalam epistel tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka tidak mengutuk. Hanya karena Rasul Paulus mengeluarkan roh petenung yang ada di dalam seorang perempuan itu. Tapi tuannya marah.
Karena itu merupakan ketika roh petenung itu, peramal itu keluar dari tubuh seorang perempuan itu, Tuhan yang punya, yaitu budak tadi, yang punya roh petenung itu, dia marah kepada Paulus. Karena mata pencahariannya sudah hilang. Sehingga dia membuat berita hoax. Dia memberitakan berita yang tidak benar sebagai jalan untuk menangkap dan memenjarakan Rasul Paulus dan Silas. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat tadi dalam epistel kita, Paulus dan Silas itu masuk penjara bukan karena perbuatannya, bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tapi karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan sesungguhnya apa yang terjadi di penjara Bapak Ibu Saudara-saudara, tubuhnya boleh dipenjara, tapi jiwanya tidak pernah terpenjara. Dia tidak membenci orang-orang yang menangkap dan memenjarakannya. Dan dia tidak berdiam dalam kesedihannya, dalam penjara itu. Dia tidak mengutuki keadaan itu. Tapi dia bernyanyi, mereka bernyanyi dan berdoa. Sungguh-sungguh berdoa dan bernyanyi kepada Allah yang mereka percayai, dan terjadilah gempa bumi. Sehingga rantai-rantai yang mengikat mereka, borgol besi yang mengikat kaki dan tangan mereka, bahkan pintu-pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya. Sesuatu rancangan Tuhan yang luar biasa dengan kekuatan doa, dengan sukacita mereka. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus membawa salum. Bahkan bukan hanya salum, tapi keselamatan bagi kepala penjara itu. Ketika kepala penjara itu terbangun, dia terkejut melihat bahwasanya pintu penjara itu sudah terbuka semua, dan dia ketakutan. Pasti semua yang ada dalam penjara ini sudah melarikan diri. Ya, kalau kita mungkin ya kita lah dulu di negara kita ini, jangankan terbuka pintu penjaranya, yang tertutup sekalipun bisa dibobol ya, lari ya orang-orang yang bermukim di sana. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, justru orang-orang yang ada di dalam penjara itu tidak satu pun melarikan diri. Kepala penjara itu ketakutan dan dia berencana untuk bunuh diri. Mengapa dia bunuh diri? Dia takut tentang masa depannya. Dia merasa, dia membayangkan, kalau demikian saya pasti akan dipecat dan keluargaku akan sengsara karena tidak ada mendapatkan kehidupan lagi dari pekerjaannya. Dan mungkin hukuman yang terberat pun akan dia terima selain dari pemecatan itu. Sehingga dia mencoba membunuh diri. Tapi Paulus mengatakan, jangan kau ya buat tadi menderita, jangan membunuh, menyakiti dirimu. Kami semuanya di sini. Lalu apa yang saya perbuat? Apa yang harus kuperbuat? Percayalah kepada Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu ya akan selamat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kondisi yang tidak pernah dibayangkan Paulus dan Silas. Kondisi yang tidak pernah diinginkannya, bukan karena perbuatan jahat yang dia lakukan. Dan bahkan mungkin juga kita pernah mengalami hal seperti itu, bahkan mungkin sedang kita alami saat ini. Tapi bagaimana kita menyikapi situasi kondisi yang sulit tersebut tadi, membawa damai sejahtera dan membawa yaitu kehidupan, keselamatan dengan menjadi garam dan terang di sekitar kita. Dan yang kedua, apa yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan tertipu dengan harapan palsu. Ini yang diingatkan. Makanya dikatakan tadi pada ayat 10 ya.
Pada ayat 7, ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi palsu mengatakan bahwasanya bangsa Israel itu hanya sebentar saja dalam pembuangan, yaitu melalui nabi palsu, Hanaya dan Fasur. Kemudian mereka tunggu, ternyata tidak juga lewat berpuluh-puluh tahun mereka belum lagi keluar dari pembuangan Babel itu. Sementara Yeremia mengatakan, menyampaikan firman Tuhan mereka 70 tahun. Tapi mereka tidak percaya. Sehingga dengan mendengar perkataan dari nabi palsu Hanaya dan Fasur, terjadilah pemberontakan. Di tengah-tengah yaitu umat Israel, yaitu pemberontakan kepada pemerintahan Babel pada waktu itu. Sehingga dengan demikian terjadi kekacauan Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya firman Tuhan mengingatkan, berdoalah untuk kotamu, usahakan kesejahteraan. Jangan terpicu dengan berita-berita hoax, berita yang tidak benar. Mungkin pernah juga terjadi hanya karena berita yang tidak benar terjadi keributan di suatu daerah, di suatu kota. Isu sarah waktu dulu sarah. Antar ras, suku, memberitakan berita yang tidak benar, akhirnya terjadilah perang, perpecahan antara satu suku dengan suku yang lain. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel itu di dalam pembuangan. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kadang-kadang lebih senang mendengarkan berita yang tidak benar dari berita yang benar. Terbuai dengan berita yang tidak benar. Padahal firman Tuhan juga mengingatkan dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mengumpulkan guru-guru memuaskan telinganya. Orang sudah menghindar menarik telinganya yaitu dari kebenaran, ajaran sehat. Tapi mengumpulkan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, ajaran sehat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih enak, lebih senang orang mendengarkan berita yang tidak benar, mendengarkan yang palsu, melihat yang palsu, melihat yang palsu. Yang palsu itu lebih indah memang, lebih cantik Gigi palsu, maaf sekali, gigi palsu lebih cantik lebih putih, lebih rapi. Kalau asli mungkin agak kekuning-kuningan, tidak rapi, gerak jalan giginya, tapi kita lihat gigi palsu tapi kualitasnya tidak bagus. Tidak bagus. Cobalah dulu gigi palsu itu hanya makan lapet. Tahu lapet? Lapet ke tanah aja dimakan, sudah lengket nanti, bisa tertelan. Gigi palsunya, kualitasnya tidak bagus. Jangankan untuk menggigit holi-holi B2 itu itu tidak akan mampu bisa patah. Nah, hanya makan lapet pulut aja, ketan itu tidak ada kualitasnya. Kita lihatlah sekarang ini, indah memang. Sudah umur 70 pun rambutnya hitam, yang sesungguhnya itu sudah putih. Indah sebenarnya tapi sesungguhnya bukan itu mahkota ketuaan. Tapi kita lihatlah banyak kepalsuan di dalamnya. Kita lihat juga indah memang sekarang ini kan perempuan itu pakai alis mata, ini bulu mata anti badai. Cantik memang cantik memang, tapi jangan sampai menangis
Kalau menangis pasti copot bulu matanya, ya kan? Atau mungkin kena angin, ini lemnya. Kalau dulu bulu mata itu jatuh, pasti kata orang tua ada yang merindukanmu gitu ya. Sekarang enggak, apa dikatakan? Lemnya enggak kuat ya tadi ya katanya. Ya, lemnya enggak kuat. Nah itulah banyak hal-hal yang palsu, yang indah kita lihat sesungguhnya kualitasnya tidak baik. Makanya banggalah dengan yang ori ya. Ya, banggalah dengan dirimu sendiri. Ya, jangan dipermak. Nah, ini juga yang terjadi yaitu dalam pembuangan itu. Dan itu juga sudah dikatakan tadi pada firman Tuhan, kalau kita boleh lihat pada ayat 10, sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Firman Tuhan itu adalah pasti. 70 tahun itu adalah proses Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa yang terbuang, ya. Tapi kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwasanya walaupun mereka terbuang, ya, walaupun mereka dalam kesulitan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan bangsa itu dan tidak pernah menggagalkan rencananya yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak nabi palsu sekarang ini. Janji manis, ya. Kita lihat janji manis dengan segala janji-janjinya, dengan segala perkataannya, tetapi Tuhan mengingatkan umatnya untuk tetap setia dan tidak terburu-buru, ya. Dalam penderitaan, dalam masa sulit, kita sering tergoda untuk percaya pada solusi instan. Apalagi kalau orang sakit kan, udah berobat ke sana, berobat ke sini, di sana adalah dukun, ya, dia ikuti juga itu dalam suasana terdesak, dalam suasana sulit, dalam keadaan sakit. Atau jangan-jangan ada yang dia berdoa tapi Tuhan belum tunjukkan jodohnya kepadanya, ya. Seperti kata anak-anak muda dulu ya cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, pergi dia ke orang pintar. Ya, pergi dia meramal tangannya. Ya, garis tangannya. Setialah, taatlah, tunggu proses Tuhan. Tapi jangan itu pula nanti jadi alasan untuk menikah ya, untuk tidak menikah ya. Ya, waktu Tuhan yang tepat gitu ya, belum waktunya selalu dikatakan. Padahal dia yang gak membuka hatinya untuk menerima kehadiran orang lain dalam hidupnya. Makanya gereja kita melalui Dewan Marturia Seksi Sending mengadakan retret Naposo Bulung. Ya, nanti seperti yang sudah diterangkan tadi dalam warta jemaat, silahkan mendaftar, ada linknya ya, sudah diadakan, sudah ada dibuat linknya, silahkan mendaftar ya. Amang Ketua Marturia, Amang Sintua Berlin Manurung, silahkan. Kita akan bercakap-cakap di sana bagaimana sesungguhnya itu arti dari pernikahan bagi orang Kristen. Nah, silakan, karena kita lihat ini pergumulan anak-anak muda sekarang dan juga pergumulan daripada orang tua yang selalu mencari yang ideal. Yang ideal itu enggak ada loh. Yang kita idealkannya itu. Jangan kamu cari yang ideal. Ya, makanya nanti bagaimana dalam perjumpaan kita, percakapan kita nanti dalam retret itu silahkan untuk mendaftar. Nah, inilah yang sedang firman Tuhan proses, yaitu dalam hidup bangsa Israel. Rancangan Allah selalu baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di balik situasi yang sulit? Iman sejati, yaitu iman percaya kita, iman sejati kita kepada Tuhan, yaitu kita lihat dalam proses, dalam ketaatan kita, dalam kesetiaan kita, bahwasanya sesungguhnya rancangan Allah itu sungguh indah. Makanya dikatakan pada ayat 11 tadi, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah merancang hidupmu, tapi lebih sering dan kita merusak rancangan Tuhan itu. Ya, merusak rancangan Tuhan. Sekali Allah itu merancang hidup kita, Dia tetap menuntun kita kepada rancangannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga mengundang kita untuk mencari dan menemukan Dia, dan menjanjikan kepada kita bahwa Dia, ketika kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Allah itu. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Allah menjanjikan penyertaan dan rancangan damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nantikanlah rancangan Tuhan. Mungkin hari ini seperti yang saya katakan tadi, kamu merasa seperti terbuang di tempat yang asing, ya sedang mengalami musim yang sulit, di tempat perantauan, tapi lihatlah rancangan Tuhan sudah menunggu di depan sana. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, selalulah hidup di dalam doa. Berdoa bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk bangsa dan negara kita. Dan bahkan untuk dunia ini. Amin, marilah kita berdoa.